Selamat pagi, Namo Buddhaya. Bertemu kembali sama teacher. Kita akan belajar agama Buddha. Di materi yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang perumpamaan kayu dan gitar. Nah, sekarang di pertemuan ke-6 kita akan belajar tentang godaan marah. Ya, kalian bisa ambil di buku cetaknya halaman 31 sampai 32 ya. Oke, sudah dibuka bukunya. Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, jadi masih ingat Mara? Iya, Mara itu adalah nama untuk makhluk atau setan jahat dan juga sebutan lain bagi hawa nafsu. Nah, kalian lihat ini ya, ini diibaratkan adalah Mara. Mara yang menggoda Pertapa Siddhartha atau Pertapa Gautama agar tidak mencapai penerangan sempurna atau tidak mencapai nibbana. Nah, kemudian ya, lihat di buku halaman 31. Nah, jadi pada saat Pangeran Siddhartha mau pergi meninggalkan istana, Mara itu menghalangi Pangeran Siddhartha agar tidak pergi meninggalkan istana. Nah, jadi sejak saat itu Mara itu selalu mengikuti Pangeran Siddhartha sampai menjadi pertapa selama 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu Mara itu menunggu ya di dalam pikiran Pertapa Siddhartha ini muncul kebencian, keserakahan, kebodohan. Tetapi ternyata selama 6 tahun Mara itu tidak berhasil menemukan pikiran seperti kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Nah, akhirnya pada saat Pertapa Siddhartha melakukan penyiksaan diri, ya di pelajaran yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang penyiksaan diri, akhirnya Mara itu berusaha untuk mendekati lagi dan memberikan nasihat kepada Pertapa Siddhartha agar berhenti berlatih. Nah, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Mara kepada Pertapa Siddhartha. Jadi teacher ringkaskan ya dari kata-kata dari Mara ini. Jadi Mara ini bilang kepada Pertapa Siddhartha, untuk apa harus melakukan penyiksaan diri ya di dalam hutan sehingga menyebabkan tubuhnya itu menjadi kurus, kemudian kulitnya itu menjadi pudar, bahkan menimbulkan suatu kematian. Nah, itu yang dikatakan Mara kepada Pertapa Siddhartha. Kemudian Mara bilang, jika berhenti melakukan penyiksaan diri tadi itu, maka nanti akan dapat menghasilkan umurnya akan menjadi panjang ya. Kemudian dapat melakukan kebaikan-kebaikan, menjalankan sila, melakukan upacara-upacara pengorbanan. Itu adalah yang dikatakan oleh Mara kepada Pertapa Siddhartha. Nah, kemudian Pertapa Siddhartha mengusir Mara ya. Mengusir Mara dengan mengatakan ini, wahai Mara, engkau yang mengikat para makhluk dewa, brahmana dan manusia agar mereka tidak dapat terbebas dari derita atau samsara. Nah, jadi kan sudah dibilang sama Mara kan. Nah, akhirnya Pertapa Siddhartha itu menolak tadi tawaran dari Mara tadi. Ya. Kemudian Pertapa Siddhartha itu memiliki 5 kualitas batin ya, 5 kualitas batin yang sehingga dapat menolak tadi godaan-godaan dari Mara. Lihat di buku halaman 32 ada 5 kualitas batin. Lihat ya, ada keyakinan atau sadar,
semangat, wirya, kebijaksanaan, panya, perhatian, sati, dan konsentrasi samadhi. Ini adalah 5 kualitas yang dapat mengantarkan Pertapa Siddhartha untuk mencapai nibbana. Nah, kemudian ini ada 10 bala tentara. 10 bala tentara itu maksudnya apa? Ya. Jadi 10 bala tentara ini diibaratkan ini adalah godaan-godaan mara. Ini ada 10 ya. Ada 10 jerat yang jika ini ada di dalam diri Pertapa Siddhartha itu nantinya tidak akan dapat mencapai penerangan sempurna. Tetapi karena Pertapa Siddhartha tadi memiliki 5 kualitas batin tadi sehingga 10 bala tentara ini dapat diatasi oleh Pertapa Siddhartha. Nah, lihat ini ada 10 bala tentara. Lihat di buku halaman 32. Nih, nomor 1, nafsu-nafsu indria atau kama, kebencian, arati, dan ketidakpuasan. Yang ketiga, selalu merasa dahaga dan lapar. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, malas dan lamban. Yang keenam, rasa takut. Yang ketujuh, keraguan. 8, sombong dan angkuh. 9, kemelekatan dan keangkuhan. Nomor 10, mencela dan merendahkan orang lain. Nah, ini adalah 10 bala tentara mara ya. Ini yang menggoda Pertapa Siddhartha agar tidak mencapai penerangan sempurna. Tetapi kemudian Pertapa Siddhartha berkata, lihat, ini adalah perkataan dari Pertapa Siddhartha ya. Jadi Pertapa Siddhartha itu memilih ya, ibaratkan tadi ini bala tentara tadi itu ibaratkan di medan pertempuran ya. Jadi Pertapa Siddhartha itu tidak akan mundur, selangkah pun tidak akan mundur ya. Nah, kemudian lebih baik mati di medan perang daripada menyerah di depan bala tentara. Nah, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Pertapa Siddhartha. Jadi, Pertapa Siddhartha itu tidak akan pernah menyerah ya dengan 10 bala tentara tadi. Ya, itu. Nah, akhirnya Pertapa Siddhartha itu dapat mengatasi tadi godaan-godaan dari mara tadi. Ya. Nah, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Kita akhiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.